Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya bahwa ketika seorang Jokowi ya yang sudah jelas-jelas di situ begitu kan ya, ada orang yang mengatakan wah ini pencitraan luar biasa. Tahu nggak ya, pas pampresnya di situ ya ketika tangannya mau kode begitu ya, kode seakan-akan dan seolah-olah mereka mau difoto ya di situ kan sudah jelas begitu. Nih tangannya, makanya saya ulang begitu ya. Dari segi tangannya saja ya itu kan sudah jelas mau difoto mereka ya. Artinya apa? Apakah ini yang namanya pencitraan yang sangat luar biasa? Apakah seperti itu pencitraannya begitu kan? Makanya saya heran begitu. Makanya orang-orang akan melihat ya, apakah ini raja pencitraan? Ini mulai lagi di situ. Ini ketika seorang Jokowi begitu ya sudah seperti itu, masyarakat Indonesia pasti tertawa begitu. Ini sepanjang sejarah kepresidenan hanya beliau yang sanggup melakukan pencitraan by skenario di tempat bencana. Ini gimana coba? Jadi artinya apa? Artinya nampaknya melihat dengan hal ini, orang-orang akan melihat anaknya. Apakah sama dengan seorang Jokowi? Ya nampaknya Gibran sudah mulai belusukan sana sini. Apa yang mau dilihat seorang Jokowi di sungai di situ begitu kan? Ada apa dan sebagainya. Ini kita lihat saja pas pampresnya saja begitu kan, seolah-olah mereka memberikan kode harus pindah ke atas begitu kan ya. Kalau nggak salah ini juga pejabat di situ begitu. Apa yang dilihat dari seorang Jokowi di situ? Ya inilah saat pencitraan yang semakin wow begitu kan. Makanya pas pampres di situ usir seorang yang halangi Jokowi saat ya telusuri sungai ya, warganet mengatakan wah ini pencitraan dan sebagainya. Ini banyak yang mengatakan seperti itu begitu, tidak hanya satu dua atau dua orang, banyak dianggap sebagai pencitraan dan sebagainya. Makanya saya sampai hari ini kalau melihat Jokowi ya samalah dengan anak-anak mereka 11-12 mereka. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi juga berpengaruh sebenarnya. Artinya apa? Artinya efek dari seorang Jokowi itu sangat besar loh begitu kan. Itu survei yang mengatakan seperti itu. Ya makanya tidak seorang Gibran, seorang Kaisang mereka begitu kuat karena efek dari seorang Jokowi. Tapi tidak mungkin ya seorang Jokowi itu ya mereka akan tetap punya pengaruh luar biasa. Tidak mungkin mereka. Karena dengan beberapa analisis yang kemudian mereka muncul seperti Repe Halun begitu mengatakan bahwa omong kosong Jokowi punya pengaruh besar setelah lengser. Apa yang mau diharapkan? Siapa lalu kemudian dibalik ini semua? Kekuatan seorang Jokowi karena mereka menjadi presiden, karena mereka penguasa di situ. Coba ya mungkin yang kuat di situ adalah seorang Prabowo. Makanya saya katakan sejak awal bahwa pengaruh seorang Jokowi itu sudah tamat sebenarnya. Tapi kita tunggu saja di Pilkada DKI Jakarta. Apakah Kaisang juga mereka punya pengaruh luar biasa karena seorang seorang bapaknya atau dengan seorang siapa. Nah, inilah yang kemudian kita harus membuktikan kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia bahwa ya dengan jumlah yang begitu banyak masa kalah dengan keluarga Jokowi. Kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung pencitraan-pencitraan seperti ini kan sudah masyarakat sudah pinter untuk bisa menilai begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya lihat dari atas kan juga sama mereka sampai pas pampres di situ seolah-olah mengusir dari para nampaknya pejabat siapa dan sebagainya ya untuk melihat seorang Jokowi sendirian di situ begitu. Ya ada kameramen, ada apa dan sebagainya. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini begitu kan ya. Semuanya harus berbondong-bondong melakukan pencitraan. Anaknya juga mungkin ya salah satunya adalah akan meniru bagaimana turun ke rakyat di situ atau belusukan di situ yang meniru seorang Jokowi. Karena kita lihat saja mulai sejak menjadi wali kota Solo, terus kemudian gubernur DKI Jakarta, terus kemudian presiden 2 kali, ya apa yang dilakukan Jokowi sama-sama aja seperti itu begitu. Nampaknya ini benar-benar ada nuansa yang kemudian setting begitu kan. Ya bisa saja terjadi begitu. Bagaimana
17 ketika DKI ya warga warga DKI Jakarta banjir di situ. Lihat saja mereka ya, kenapa ya tidak naik tangga di situ, kan ada tangga. Kenapa Pak manjat di situ? Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ. Artinya secara tidak langsung pencitraan Jokowi sudah kelihatan di situ begitu kan ya. Apakah yang dilihat ini adalah sebuah fenomena yang terjadi politik saat ini begitu? Kita tunggu saja karena orang-orang belum tentu mengetahui banyak soal bagaimana belusukan yang ada. Makanya di era demokrasi modern hari ini belusukan itu tidak begitu fenomenal begitu kan. Sudah terbaca mereka membangun pencitraan, mereka membangun image yang ada dan sebagainya. Artinya inilah yang kemudian nuansa-nuansa seperti itu pasti terbaca, tidak sesuai dengan konteks yang ada. Makanya kalau menang ya jangan heran ya, hasil efek itulah yang kemudian bisa mendongkrak elektabilitas dan popularitas seorang Jokowi di situ. Makanya Kaisang, Gibran itu kuat sekarang ini karena ada efek di situ begitu kan. Ya kalau hanya efek dan Gibran saya kira agak jauh di situ. Saya kira agak jauh begitu kan. Mari kita baca ya seperti ini ya beritanya. Apakah seorang Jokowi masih punya pengaruh luar biasa? Mari kita baca. Refli Harun ya sebut omongan seorang Jokowi ya tidak tidak punya pengaruh setelah lengser ya, omong kosong katanya. Ya, pengamat politik Refli Harun menyebutkan omong kosong Presiden Joko Widodo punya pengaruh besar setelah lengser dari jabatan kepala negara selama 2 periode pada 20 Oktober mendatang. Meskipun demikian, Jokowi bisa mempunyai pengaruh besar jika menjadi alat dari kekuasaan asing seperti Cina, sehingga bisa mempengaruhi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya. Sementara itu, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi ya BRI Siti Zuhro menilai Presiden Jokowi masih akan mempunyai pengaruh terhadap pemilihan kepala daerah atau pilkada meskipun telah lengser. Diketahui bahwa pilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024, sedangkan Jokowi akan lengser dari jabatannya pada Oktober 2024 dengan digantikan Prabowo Gibran. Menurutnya, Gibran yang saat itu sudah dilantik menjadi wakil presiden Wapres akan membantu adiknya. Kaisang Pangarep diusung oleh PSI dan Pilkada. Tentu dalam hal ini Gibran akan all out, itu juga memang nanti PSI Partai Solidaritas Indonesia mengusung Kaisang, kata Zuhro. Namun dirinya menilai akan berat jika Kaisang maju di Pilkada Jakarta karena tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk memilih calon yang tidak mempunyai pengalaman, ditambah jika melawan Anies Baswedan yang mempunyai elektabilitas tinggi. Jelas di situ pengaruhnya Jokowi sudah tidak ada lagi sekarang ini begitu kan. Makanya banyak orang melihat ketika seorang Jokowi ke sungai ya, terus kemudian mereka turun ke jalan ya, seolah-olah ada pencitraan luar biasa di situ begitu. Ya kita lihat saja banyak ya video-video yang sudah beredar bahwa apa yang ditinjau Jokowi di situ malah ditertawakan begitu. Saya hanya tertawa apa yang dilihat oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.